let's get lost. Let's go. Oke, baik para survivor, dan kali ini adalah permainan yang kedua. Oke, Pak. Ya. Ini selain main bola voli, ya kan? Ini ada permainan lain, katanya tepuk air gitu. Ya, karena kita pengen teman-teman tuh selalu senang ya, dengan permainan yang menarik untuk mereka. Oke. Jadi sesuatu yang mungkin dianggap orang lain sesuatu yang nggak mungkin, tapi insya Allah kita bisa kita kerjakan. Oke, coba kita lihat ya Pak ya. Yuk. Boleh bergeser Yuk. Pak, mundur Pak. Hmm. Coba kita lihat ya. 3, 2, mundur lagi, mundur. Oke. 1, mulai. Yeay, sekarang waktunya bermain memecahkan balon. Gak boleh dipegang. Lagi, Yan, pukul Yan. Ayo semangat Sofyan, kamu pasti bisa. Tiga lagi. Baik, sekarang kalau kalian bisa cepat, bagaimana dengan kita? Siapa di antara kita bertiga yang bisa bermain? Pak, ini kita mau main juga ya? Oke, saya pinjam. Dadan! Sini. Sini. Siap. Oke, siap ya. Bermain sportif ya. Standby. Ayo Bibi. Sini ya. Sekarang giliran tim survivor nih. Kita bisa nggak ya? Matanya. Siap, tutup matanya. Sportif ya, janji ya. Ya. Survivor, let's get lost. Let's go. Taruh dulu dong. Kok jadi tabrakan sih? Cari balonnya dong, Bi, Dadan. Aku lagi kerjaan Bibi sama Dadan juga nih. Ayo dong, Bi, lama deh. Belum. Oke, baik, para survivor. Ini seru banget, tepuk tangan dulu. Ini tidak bermain semua karena yang lainnya istirahat, nggak boleh kecapean, ya. Tapi aku masih mau ngobrol-ngobrol lagi, nanti kita lanjutkan ya. Ya, hanya di Survivor, let's get lost. Let's go. Dan para survivor, dari tadi kita seharian ngobrol ya, bermain. Ternyata kami pun mencoba menjadi mereka itu susah. Gak gampang ya. Iya benar. Pak, Ya, gimana? nggak tahu kenapa saya ngelihat Bapak itu kagum melihatnya. Bapak punya radio itu. Tapi kalau saya boleh tahu, Bapak pertama kali tidak melihat itu usia berapa? Usia 30 tahun. Sudah menikah. Alhamdulillah sudah punya anak 4. Oh, 4. Iya. Berarti muda Bapak menikah. Iya. Usia 23 udah nikah saya. Oh iya, Pak. Ya. Ini bahagia nggak memiliki banyak sekali anak-anak didik Bapak yang hebat-hebat? Ya, alhamdulillah sih. Jadi salah satu kebahagiaan saya ketika bisa melihat teman-teman bisa lebih dari saya. Oh gitu. Ya, Mas Ian ini kalau mengoperasikan radio jauh lebih hebat dari saya. Padahal dulu dia saya ngajari. Oh. Sekarang kebalik ya. Balik Dia gitu. lebih baik ya. Iya, lebih baik dari saya. Tuh Mas Ian, dipuji sama Bapak tuh. Bangga katanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sudah banyak ilmu yang saya dapatkan di Sahabat Mata ya, yang luar biasa. Dan Pak Bas ini adalah bagi saya sosok yang sangat inspiratif seperti orang tua saya sendiri gitu. Jadi kalau ada permasalahan, aku bilang salah satunya menjadi seorang penyiar ini ya banyak dari dukungan beliau ini gitu. Iya ya.
Dan Pak, Ya. Anda merasa menyesal nggak Pak? Atau mungkin sedih dengan kondisi sekarang? Dulu awal-awal ya. Awal-awal saya sempat menggugat Allah, ya, menggugat Tuhan. Kenapa harus saya yang tunanetra? Tapi begitu saya terima, alhamdulillah ternyata akselerasi percepatannya jauh lebih cepat. Nah kalau kamu? Kalau saya dari kecil nih 2 tahun setengah. Jadi ya kalau saya sih tidak terlalu gimana ya? Kalau yang awas gimana sih kalau begitu ini merasakan begitu karena memang 2 tahun setengah belum tahu apa-apa gitu, nggak ingat lah gitu. Iya. Ben tahu nggak kalau Sofyan mimpi? Apa? Isinya apa? Ada gambarnya nggak kalau mimpi? Kalau Karuben, Bibi kan Ada kalau lah. nggak kalau mimpi kan ada gambarnya toh? Iya. Nah, Sofyan enggak. Lah. Hanya audio aja. Kayak orang dengerin radio gitu. Oh gitu. Iya. Karena Oh gitu. karena dia kan nggak punya memori visual. Gitu. Soalnya Kalau saya namanya- masih, karena saya pernah melihat dari selama 30 tahun, jadi memori visual saya masih kuat. Saya masih bisa membayangkan mobil kayak apa, ini kayak apa. Sementara Sofyan nggak tahu sama sekali. Sofyan, tapi kalau itu Sofyan tinggalnya sama siapa? Saya sama kakak sama orang tua ibu. Kalau bapak sudah nggak ada sih. Apa yang kamu ingat dengan Bapak? Aduh, banyak sih. Ya paling candaannya mungkin ya. Terus mungkin yang belum bisa ini sih, belum bisa bahagiain gitu. Karena kan kalau ibu tuh mungkin agak masih ini ya, lumayan karena waktu itu saya masih awal-awal kerja di Sahabat Mata itu masih. Tapi satu yang saya belum berikan itu bapak saya waktu itu mau minta handphone gitu loh. Maksudnya minta handphone ini supaya bisa berkomunikasi karena kan aku jarang ketemu sama bapak ibu gitu karena kan kecil saya memang di perantauan di Semarang sejak usia mungkin 11 atau 12 tahun ya. Jadi jarang sekali gitu ngumpul. Tapi sesuatu itu tidak bisa dikabulkan karena sudah tiada di dunia. Aku sangat bangga dengan sosok Sofyan. Sungguh sosok survivor sejati kita yang luar biasa. Tetap semangat ya Sofyan. Iya dan para survivor. Wah, itu ada siapa? Oh, dia pada selesai istirahat. Sini aku bantu. Waalaikumsalam. Iya dan para survivor, ini kedatangan teman-teman semua udah selesai istirahat ya? Iya. Udah selesai istirahatnya, senang banget. Kita bisa bermain bersama-sama mereka karena inilah kebersamaan mereka yang sesungguhnya. Mereka menyempatkan waktu untuk bisa berkumpul bersama, bercerita bersama. Walaupun saya yakin sekali saat mereka bercerita, mereka tidak penting posisi mereka saling berhadapan atau tidak ya. Jangan begitu kan, Ben. Iya kan? Karena yang paling Yang penting suaranya. yang penting mendengarkan dan yang paling penting adalah ketika mereka bersama. Iya. Ya? Bahagia mereka. Karuben, Ya. ini untuk kenang-kenangan dari kami, Sahabat Mata. Cuman tolong jangan dilihat barangnya, kita berikan ke Karuben sama Bibi, ya, karena untuk kami ini memang nggak kelihatan. Dan ini ada kaos dari Sahabat Mata. Terima kasih banyak. Ini Karuben, dan buka. Membuka jalan cahaya, inspirasi dan motivasi. Yang pasti terima kasih banyak Pak, ini hadiah yang kami terima ini saya sangat bahagia sekali bisa menerima ini dan bisa menjadi bagian dari Sahabat Mata. Mungkin kita masih bisa memiliki banyak sahabat mata di luar sana di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih Ian atas inspirasinya. Ian diberikan kesabaran, ketabahan, juga buat semua yang ada di sini. Buat saya kalian adalah malaikat-malaikat yang hebat. Ya, pokoknya saya yakin banyak sekali rencana Tuhan yang begitu indah yang buat kalian. Ini buat semuanya sehat selalu pesan saya. Dan mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini tapi kita tetap bisa menjadi keluarga dan sahabat. Amin. Saya hanya menitipkan satu pesan kepada kalian semua. Karena sesungguhnya dalam hidup ini tidak hanya diperlukan mata saja untuk melihat, tapi diperlukan mata hati untuk melihatnya.
Saya Ruben Onsu Bibinoni dari Semarang. Hanya di Survivor. Sama-sama jempolnya. Survivor, let's get lost. Let's go!